sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik dan brilian dari Marcelo Ferdinand, Bung Doni. Ya, dan sangat bisa dikatakan jenius ya. Dia tahu bagaimana tentunya buat penjaga gawang Taiwan agak sedikit bingung. Bola terlihat sepertinya akan disambar oleh Rizky Ridho, tapi memang juga Ramadan Sananta ya, itu dan juga Ramadan Sananta ini placementnya benar-benar bagus, baik sekali, dan akhirnya 1-0 buat Indonesia. Harapan kita terbuka lebar untuk Bung Hadi. Ya, tentu saja kita bukan sekedar menang, tapi juga harus bisa di atas 4 gol seperti raihan dari Turkmenistan, karena bagaimanapun akan dihitung nanti dengan Turkmenistan untuk memimpin klasmen, karena bagaimanapun hanya juara grup yang lolos langsung ke Qatar 2024 dan ditemani nanti 3 runner up terbaik, Bung Doni. Ya, tepatnya 4 runner up lagi ya. Tapi memang yang menjadi permasalahan adalah ini rekor KTS tentunya terlebih dahulu ya. Jadi selain kita memang menjaga prinsip yang penting, tapi adalah hasil pada saat Turkmenistan akan sangat mempengaruhi tentunya hasilnya. Dan ingat, bahwa tidak semua grup kita berada di grup K, tidak semua grup beranggotakan 5 tim ya, dan ini juga menjadi semakin sulit tentunya matematikanya. Marcelo Ferdinand cantik sekali kini dengan Ahmad Pratama bergerak di tengah. Marcelo Ferdinand bukan sebuah pelanggaran, masih kuasai bola. Rebutan dicoba dikejar oleh Ramadan Sananta, berhasil Marcelo Ferdinand, masih kuasai para pemain Chinese Taipei. Nomor punggung 13 Chie Xiao Wei, kembali para pemain Indonesia. Marcelo Ferdinand, apa yang terjadi? Wasit Hussein Al-Sukri Al-Qudus dari Saudi Arabia rupanya menyatakan ada sebuah pelanggaran kan. Dewan pelatih Indonesia Sintayong baru saja sukses membawa Indonesia senior mengalahkan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday kemarin di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nampak kita Bitan Sulaiman, Elkan Bagot, Rizky Ridho, pemain yang sangat sering tampil di tim nasional senior. Ada di kotak penalti, namanya lemparan ke dalam saja. Ada Arhan Pratama baru saja melakukan pernikahan, langsung ke arah gawang, ditinggi saja. Oh, berdiri bebas tadi kita lihat. Sayang tendangan dari pemain Indonesia berhasil diblok tadi oleh Anu Cheng. Elkan Bagot. Ya, Rafael Struik sebenarnya ya mencoba melakukan tendangan, tapi memang tidak terlalu tepat berada di kakinya. Tapi ini tendangan penjuru yang pertama buat timnas Indonesia. Hanya Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru pertama. Elkan Bagot, Rizky Ridho, dua Twin Tower Indonesia di kotak penalti dari Chinese Taipei. Oh, pendek saja, lakukan sudah berbahaya. Tuhan, Ramadan Sananta tadi bola melintas begitu saja melewati kepalanya. Sebuah crossing yang sangat-sangat bagus sekali, Bung Doni. Ya, dan eksekusi tendangan penjuru juga sangat baik, tapi memang offside. Tapi kalau kita lihat ya, ini timnas Indonesia mempunyai dimensi serangan yang sekarang semakin komplit ya. Sangat variatif, betul. Selama ini kecepatan sayap, tapi sekarang mempunyai striker jangkung di Ramadan Sananta. Ditambah lagi dengan pemain-pemain yang kita tahu seperti Marcelo Ferdinand, akan bisa melakukan integrasi dari tengah dan shooting jauh tentunya. Oh ya, baik Ramadan Sananta sendirian Ramadan. Ramadan Sananta menggandakan kemenangan Indonesia putaran ini. Diberi tenang menjadi 2-0. Benar-benar menjadi striker yang sangat-sangat diandalkan oleh pelatih Sintayong dan juga tim nasional di umur 25 tahun di pertandingan ini, Bung Doni. Ya, ini benar-benar tipikal number 9, nomor 9. Ini kita lihat ya, Rafael Struik sangat baik sekali, dan kemampuan Ramadan Sananta dengan fisiknya yang sangat tentunya kuat dan ketenangannya dan akurasinya akhirnya menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Tentu saja proses gol yang dilakukan oleh Ramadan Sananta tidak lepas dari akselerasi dan aksi yang dilakukan oleh Rafael Struik ya. Pemain asal Den Haag ini benar-benar memberikan satu variasi serangan tersendiri di depan Indonesia, sehingga sangat sulit para pemain belakang dari pemain atau tim Chinese Taipei untuk bisa mengamati dan mengantisipasi serangan dua striker ini, Bung Doni. Ya, dan ini sangat menarik ya. Satu dari eksekusi tendangan atau free kick yang sangat baik. Satunya lagi juga itu kita bilang adalah pressing yang sangat baik dan langsung melakukan sebuah counter attack yang sangat cepat tadi ya.
cuma satu touch passing saja dan diselesaikan juga dengan akurasi yang sangat baik. Oh, Witan Sulaiman bergeser ke kiri, kini Arhan Pratama coba melakukan tekanan dari kanan dari Chinese Taipei, langsung ke depan, arahkan kepada Marcelo Ferdinand, berhasil direbut, ada dibaliknya oleh pemain nomor punggung 13, Jesse White, langsung ke kotak penalti. Oh, dapat lagi dari kita lihat. Gagal Iqbal Yener, kembali rebut pemain Chinese Taipei langsung ke arah depan tadi, maksudnya kepada Liang Chenchu, tapi mendekat dengan Hernando Ari Sukaryadi, kapten kesebelasan yang kini memperkuat Persija Jakarta. Rizky Ridho ke kanan, ditemani oleh Ilham atau Rio Ilham. Arhan Pratama ke depan langsung, arahkan kepada Rafael Strike. Naik kaki dari Rafael William Strike tadi, lempar ke dalam buat Chinese Taipei. Che Chowei nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam. Che Chowei, ada juga kita lihat Ho Yang Chia. Dua kita lihat tadi Elkan Bagot, mudah saja 4 pemain Indonesia. Ini Elkan, pemain asal grup Ipswich Town di kasta kedua Liga Inggris. Hat-trick tadi, balik kita lihat ada Ilham tadi, dan kini Elkan Bagot daripada Hernando. Marcelo Ferdinand bergeser ke kiri, Komo bermain cepat, langsung umpak sangat baik. Ramadan Sananta, Tuhan. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Ramadan Sananta sudah sangat bebas. Tiga berhadapan dengan penjaga gawang Jun Chang Siang, namun disia-siakan Bung Doni. Ya, ini kesalahan ya. Saya umpan memang sangat baik, tapi yang sangat disayangkan sebenarnya Witan tinggal menunggu dengan bebas. Tidak menunggu. Betul. Tapi meskipun Witan sudah kosong, dia juga sangat baik sekali posisinya untuk bisa mencetak gol. Tapi sayang, eksekusinya melambung di atas mistar gawang sangat-sangat tinggi. Belum mengubah skor, masih 2-0 Indonesia Unggul. Chun Chang Siang sudah kebobolan 6 gol di kualifikasi ini. Arah ke Ramadan Sananta dan Chun Kai, umpan kebobosan langsung sangat berbahaya. Dan oh Tuhan, kembali gagal. Kita lihat Witan Sulaiman, padahal sudah berdiri bebas. Ada pada penjaga gawang Bung Doni. Ya, Oh, tidak offside Bung Doni, peluang terbaik. Oh, offside. offside. Makanya tadi saya melihat harusnya tidak yang Witan ya. Kalau saya tidak ada Witan itu tentunya masih bola hidup, istilahnya tidak offside. Tapi sekali lagi luar biasa ya penampilan lapangan tengah Indonesia. Kalau sebenarnya kita melakukan pressing yang cukup tinggi, di mana pemain-pemain Chinese tapi sepertinya sulit. Dan beberapa kali mereka harus kehilangan bola dan langsung momentum kehilangan bola itu dimanfaatkan dengan sebuah direct passing yang kita lihat sangat baik sekali dari timnas Indonesia. Pemain Chinese Taipei tadi coba melakukan tekanan tapi terlalu mudah dibaca para pemain Indonesia, yaitu Lim Chung Chang. Striker yang bermain di Universitas Jepang Komazawa. Rizky Ridho dari bawah ke kanan, Hamrio Fahmi langsung ke depan. Tidak offset nampaknya Witan Sulaiman. Masih Witan berduel, kita lihat dengan Unucem. Masih Witan Sulaiman, gagalkan tadi oleh Unucem. Belakang sementara daripada Arhan Ilham Rio. Ada Rizky Ridho ke belakang. Hernando Ari Sukaryadi bergeser ke belakang Elkan Bagot untuk menerima bola, buka ruang dari bawah kiri Elkan Bagot. Siapa yang dituju? Di tengah kita Marcelo Ferdinand langsung umpan ke depan, masuk kepada Rafael William Strike. Namun bola terlalu jauh dari jangkauan atau posisi Rafael Strike berada Bung Doni. Ya, ini sebenarnya momentum ya, dengan unggul 2-0 kalau seandainya kita bisa mengamankan jalannya pertandingan babak pertama, tentunya akan memberikan kesempatan untuk para pemain semakin bermain jauh lebih tenang dan kemungkinan besar juga melakukan rotasi karena kita tahu ya melawan Turkmenistan akan menjadi sebuah laga lebih penting walaupun memang kita tetap harus konsentrasi terhadap
laga lawan Chinese Taipei ini. Sementara kita masih tetap unggul 2-0. Arhan Fikri dijaga di tengah bersama Ivar Yener. Ini Arhan Pratama. 0 kita berapa yang strike. Umpan langsung Ramadan Sananta. Oh, benar. Berdiri bebas dari peluang terbaik. Tapi tendangan penjuru kembali didapatkan para pemain Indonesia dan tim Indonesia. Sayang, 1000 kali sayang Bung Doni. Peluang terbaik tadi Bung Doni. Ya, ini tercatat sudah hampir 3-4 kali ya sebuah passing yang benar-benar direct dari tengah dan langsung masuk ke jantung daripada penjaga gawang Chang Chun. Dan ini adalah tendangan penjuru yang kedua yang akan diambil oleh Arhan Fikri, dan tentunya ini akan memberikan sebuah asa baru lagi. Apakah kita bisa menambah gol? Kembali. Ya, semoga saja bagaimana 3 peluang tadi sudah disia-siakan para pemain Indonesia. Semoga saja peluang berikutnya benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Arhan Fikri akan lakukan tendangan penjuru kedua, lakukan sudah tinggi datang yang berbahaya. Oh, di sudut para pemain tadi Chinese Taipei kini Marcelo Ferdinand langsung tinggi poin. Oh Tuhan, bagus sekali tadi antisipasi dari Chun Chang Siang dari Chinese Taipei yang mengawal gawang Chinese Taipei ini dan menitipnya bola keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan penjuru yang ketiga buat Indonesia. Yang tadi saya katakan ya, bagaimana sekarang kita memiliki variasi serangan yang jauh lebih banyak daripada timnas Indonesia sebelum yang dihasil oleh Sintayong. Ini yang tentunya memberikan harapan untuk Bung Hadi. Variasi dari serangan ini sangat penting dalam menghadapi laga-laga dan tentunya menghadapi pertahanan yang sangat tangguh. Kita lihat akan bakal bersama Rizky Ridho berada di kotak penalti untuk menerima tendangan penjuru. Nampaknya akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Semoga saja menciptakan gol. Apakah sudah tinggi dan berbahaya? Oh Tuhan, terlalu tinggi tadi. Dan atau sundulan dari Alkan Babot, pemain berusia 196 cm, sangat tinggi sekali Bung Boni. Ya betul, ini juga sebuah umpan yang sangat baik ya untuk Arhan Pratama. Tendangan penjuru ketiga dan sudah 2 kali kita melakukan tendangan bebas. Mau dilakukan lagi. Gol. Ya, Ivar Yener ke tengah, kita lihat masih posisi para pemain Indonesia. Pelanggaran terjadi dilakukan oleh Ivar Yener terhadap Koyang Xia. Benar-benar berjibaku sangat keras para pemain Indonesia. Instruksi keras dari Sintayong. Tentunya Indonesia harus memanfaatkan keletihan para pemain Chinese Taipei yang telah bermain lebih dahulu melawan Turkmenistan, Bung Roni. Ya. Dan ini tentunya yang dibutuhkan adalah konsentrasi dan tidak terlalu percaya diri yang berlebihan juga ya. Mengingat kita sudah menjadi 2-0. Jadi kita lihat nanti kecepatan pemain Chinese Taipei juga tidak bisa diremehkan. Shen Liang-Meng tadi melakukan tekanan langsung ke arah gawang, tapi bola terlalu jauh tadi dari Hong Pui. Nah, Hong Pui perhatikan posisi dari pemain nomor punggung 13 dari Chinese Taipei yaitu Chie Chou-wei di posisi bek kiri. Saat ini Chie Chou-wei bermain di posisi center back bersama dengan Shin Liang-Meng dan juga Kau Yang Xia. Dari melawan Turkmenistan, Chie Chou-wei bermain sebagai posisi bek kiri bermain bersama 3 pemain atau 2 pemain belakang lainnya sebagai center back. Elkan Bagot langsung umpan, arah kembali masuk kepada Arhan Pratama, tapi bola terlalu tinggi untuk bisa dijangkau kepala dari Arhan Pratama. Ya. Melihat ada wajah walaupun puas tapi kecewa tadi ya. Passing yang tidak terlalu akurat dari Elkan Bagot. Dan kita sering lihat dalam beberapa kali entah itu di sosial media bagaimana sepertinya ditekankan ya kepada para pemain timnas Indonesia di mana adalah kemampuan untuk melakukan passing dan tentunya akurat dan tidak melakukan kesalahan saling mendasar yang kita tahu seringkali merugikan timnas kita. Tapi paling tidak progresnya itu terlihat mengalami bermain sangat rapi, sangat tenang, ya saling mengumpan bola. Sangat baik langsung ke depan. Arhan Pratama coba mengejar bola, masih didapat, masih akan di kotak penalti. Arhan, oh gagal tadi buat cutback. Apakah tendangan penjuru? Oh, tendangan gawang saja karena menyentuh kaki sedikit saja
dari Ahmad Pratama tadi Bung Doni. Ya, tapi ternyata sebuah terakhir sangat baik sekali dari beberapa pertama dia mengetahui bagaimana gerakan daripada pemain belakang dari TP mencoba mengamankan bola dan hampir saja tadi membuat pemberi di depan gawang. Tadi masih tetap bertahan 0-2 dan dengan kayak stabil tertinggal timnas Indonesia. Tentu saja Indonesia harus bisa memberodong Chinese Taipei lebih dari 4 gol agar di pertandingan terakhir kita lebih ringan menghadapi Turkmenistan. Bung Doni, karena Turkmenistan sudah menang 4-0. Jika kita menang lebih dari 4-0 tentu hasil seri melawan Turkmenistan di pertandingan akhir bisa mengantarkan kita ke Qatar 2024. Ya. Dengan catatan juga tidak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Pastinya Bung Doni. Kita tahu kita berharap paling tidak clean sheet. Berapapun skor yang memang nanti akan kita berhasil sarangkan ke gawang Chinese Taipei. Chunkai berhasil mengelabui Varianel. Oh, sangat berbahaya kini yang sampai kebobolan Indonesia. Langsung cepat kita lalu Chunkai. Mainkan bola oleh Chunkai. Langsung kita terpindah sangat berbahaya. Dibuang saja oleh Ilham Fakri tadi. Yang mantan gawang Indonesia. Nampaknya Indonesia harus benar-benar bisa mengantisipasi karena pemain Chinese Taipei itu memiliki postur yang cukup baik untuk berduel di kotak penalti melawan pemain-pemain Indonesia. Setuju. Dan juga memiliki kecepatan ya, selain kekuatan fisik yang juga tentunya kita tahu tipikal pemain-pemain Chinese Taipei. Oh, bukan terobosan langsung sangat cepat kita lihat. Ramadan Sananta berduel dengan Ouyang Chia. Masih Ramadan, siapa yang diberikan ke tengah langsung. Ada Ren Ferdinand. Masih kita lihat strike dan gol. Meskipun hanya di usia 23 tahun buat Ramon Strike, pemain Indonesia ini Bung Doni hingga mengubah skor, menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 atas Chinese Taipei. Ya, tentunya yang menarik adalah proses terjadinya gol. Di sini kita lihat bagaimana hampir berpindah bola dengan baik sekali dan terakhir Rafael Strike memang melakukan sebuah tendangan yang sangat ini bisa dikatakan ini kelasnya kelas dunia. Bagaimana kita lihat Mas Ferdinand sangat berbaik hati untuk tidak mengambil bola tadi Bung Doni. Benar-benar memberikan kesempatan buat Rafael Strike untuk melakukan strike ke gawang dari Chinese Taipei yang dikawal oleh Chun Chak Sia untuk mengubah skor menjadi 3-0. Ayo terus anak-anak Garuda untuk bisa menambah gol ke gawang dari Chinese Taipei. Chen Chong Wei tadi berhasil kembali lagi ke Mas Ferdinand langsung ke depan. Oh, sangat baik Ramadan Sananta. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Oh, sangat berbahaya. Bisa langsung ke depan. Dikejar para pemain Indonesia. Namun lebih dekat dengan tinggal ke gawang Chun Chak Siang. Langsung umpan ke kiri. Ada Andi Cheng. Jesuko. Kini para pemain Chinese Taipei coba menekan Indonesia. Tapi terlalu mudah untuk membaca serangan-serangan dari Chinese Taipei. Ya, memang terlihat di dalam 20 menit pertama agak sedikit beda tentunya cara bermain antara timnas Indonesia dan Chinese Taipei. Timnas kita bermain sangat tenang, bola mengalir satu kaki ke kaki tangan dan kita lihat ya, gol yang lahir itu mungkin penuh dengan ketenangan, menyelesaikan sebuah umpan yang sangat baik, mengolah bola juga yang sangat tenang. Oh, umpan panjang, ada Ilham Riovani, apakah terkejar? Jauh tadi Bung Doni. Betul, dan kita harus saluti ya bagaimana penuh kreativitas sepertinya permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dan tadi sempat juga saya membahas ini dan Bung Hadi bagaimana kalau kita lihat ini adalah timnas U23. Masa Ini senior ya? Rasa senior Bung Hadi. Dan tentunya masa depan ini akan sangat cerah. Ingat kalau kita bisa maju memenangkan putaran final Piala Asia U23, tentunya ini adalah pencapaian yang luar biasa buat Sintayong ya, baik timnas senior maupun timnas U23-nya. Bagaimana timnas U23 Indonesia belum pernah masuk ke Piala Asia? Beberapa kali gagal dalam kampanyenya untuk lolos. Dan inilah kesempatan yang sangat baik untuk bermain di kandang sendiri. Rekan Bagot akan sebelah dari Rizky pemain asal Persija Jakarta. Rekan Bagot Pratama, Jovendi, Variana, Frank daripada Rizky Ridho. Umpan panjang ke depan. Ada sisi ke sana. Oh, berebut lagi dengan Mas Ferdinand. Sungguh Mas Ferdinand.
asing ya. Ini kita lihat, begitu dia merebut bola, sepertinya pelan, tenang, tapi pasti tendangannya itu sangat keras, sangat terarah, hanya sedikit mungkin beberapa senti di sisi kanan gawang daripada Chang Yeon-jun, dan ini adalah talenta Indonesia. Kali bola dikuasai para pemain Indonesia dan banyak sulit sekali para pemain Chinese Taipei untuk lepas dari pressing para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, dan juga memang kita lihat spacing yang diciptakan antara pemain Indonesia, baik dari lini pertahanan sampai dibangun ke tengah, ini sangat baik sekali. Begitu tenang, begitu bisa melihat bagaimana pergerakan pemain mencoba mengambil bola dan berusaha dalam jarak yang dekat saat satu pemain dalam mengontrol bola. Ini hal yang berbeda yang jarang sekali kita lihat, dan ini adalah sesuatu tentunya upaya yang berhasil dilakukan oleh Sintayong untuk membentuk timnas Indonesia bermain lebih tenang, lebih cerdas, Bung Adi. Nah, inilah buah bagaimana Sintayong mendidik para pemain muda Indonesia sejak tahun 2018, dan ini hasilnya bagaimana tim usia 23 tahun Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik, Bung Doni. Sehingga tidak offside, offside nampaknya. Saya pikir Ramadan Sananta tidak dalam posisi yang offside, tapi nampaknya Sananta pun berada dalam posisi offside, Bung Doni. Ya, ya betul offside. Oh, tidak. Oh, hampir mengenai diambil tadi oleh Witan tadi ya. Dari para pemain, direbut lagi sangat mudah. Rafael strike. Arham Pratama pelanggaran tadi dilakukan oleh Lee Chun Kai. Ya, ini strategi yang sebenarnya cukup simpel tapi berhasil dijalankan dengan sempurna, di mana Indonesia pada saat kehilangan bola begitu cepat ya kembali mengepung dan merebut bola kembali dari Chinese Taipei, dan banyak sekali kita lihat sequence kejadian di saat Indonesia bisa merebut bola kembali langsung menusuk tajam dengan melakukan umpan-umpan terobosan yang sangat tereksekusi dengan baik. Dengan bebas nampaknya akan dilakukan oleh Arham Pratama. Tentu saja crossing dari Arham Pratama sangat diharapkan untuk bisa mampu memanjakan para pemain Indonesia di area kotak penalti dari Chinese Taipei. Inilah Arham Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy. Varian ada sekitar 8 pemain Indonesia di kotak penalti. Sangat agresif pemain Indonesia, langsung sudah tinggi dan agak berbahaya. Mudah saja berpenjaga gawang Chun Chan Siang. Nah, kini pemain Chinese Taipei. Bukan sebuah pelanggaran, masih dikuasai. Akhirnya Rafael strike, ada Witan Sulaiman, masih Witan ke tengah, ada Arhan Fikri, masih Arhan, ada Rafael strike, masih Rafael strike shooting. Tuhan, masih menyentuh para pemain Chinese Taipei dan menghasilkan tendangan penjuru yang keempat. Iya, ini luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana kesulitan yang dihadapi pemain Chinese Taipei dengan gelombang serangan melawan Indonesia, dan begitu bebasnya juga para pemain timnas kita melakukan tendangan-tendangan jarak jauh di luar kotak penalti, dan akhirnya betul tercipta tendangan penjuru yang keempat buat Indonesia hanya dalam 25 menit baru berlangsung di babak pertama. Rafael strike sudah pernah mencetak gol buat timnas usia 20 tahun ya saat dicoba di Eropa ya. Ya. Dia lagi di usia 23 tahun. Tapi di tim nasional senior belum mencetak gol dalam 2 pertandingan. Ahmad Pratama melakukan sudah tinggi dan agak berbahaya. Ada Ivan Diener jatuh di kaki Marcelo Ferdinand, tenang saja ke belakang, tempati oleh Ilham Rio yang berdiri di tengah. Umpan langsung, terobosan sangat baik. Apakah terkejar? Tidak. Sangat jauh dari sasaran Arham Fikri yang bergerak dari kanan, buat posisinya sebagai winger kiri atau wingback kiri tadi Bung Doni. Ya, tapi lagi-lagi itu variasi ya, sebuah visi yang sangat baik sekali dari umpan yang sangat bagus maksudnya, tapi memang eksekusinya tidak terlalu. Sangat baik. Berdiri bebas Ilham Rio. Tuhan, sungguh nikmat Tuhan dalam yang terdustakan Ramadan Sananta. 2 peluang sangat mutlak diraih oleh Ramadan Sananta, tapi tidak berhasil, Bung Doni. Ya, dan sebuah umpan yang sangat baik sekali, betul. Ini placement yang sangat spesifik dan tidak baik ya. Kalau kita tahu tidak tenang sepertinya Ramadan Sananta, dan terlihat kecewa. Sangat gergetan ya, bagaimana Sintayong. Ruang yang sangat terbuka dapat dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta untuk bisa menambah gol. Skor masih adalah 3-0. Unggulan sementara Indonesia bermain dari bawah nampaknya Sin Liak Meng langsung umpan ke tengah.
terlalu melebar. Lempar ke dalam, nampaknya buat Chinese Taipei kah? Apakah mengenai anggota badan dari Indonesia? Oh, namanya Arhan Pratama Indonesia. Lakukan lempar ke dalam, langsung ke arah kotak penalti. Sangat berbahaya. Ada Witan Sulaiman meraih bola. Baik, kita lihat. Oh, sangat agresif tadi Alucem. Masih Witan Sulaiman. Ada Ivan Yener, ke belakang Ivan Yener ada Rizky Ridho, coba dikejar, nampaknya kita lihat tadi oleh Chef Wangwei, ada Ilham Rio, kembali pada Arhan Fikri, melakui sangat baik, kita Ivan Yener lagi, ada Arhan Fikri lagi, dibayangi oleh Chef Supo, kini Ilham Rio lagi, ke belakang, sangat cepat pemain Indonesia dari kaki ke kaki, Erkan Bagot ke belakang kepada Hernando Ari Sutariadi, untuk bisa memberi space atau ruang dari pergerakan serangan Indonesia, Bung Doni. Ya, ini saya sangat senang ya dengan throw yang dijalankan oleh Ivan Jenner ya. Kita lihat dia begitu tenang, banyak sekali serangan dibangun di build up dari kaki Ivan Jenner ini sendiri. Tapi juga pemain-pemain timnas Indonesia yang lain juga cukup cerdik dalam hal menjaga ritme pertandingan, memanfaatkan lebar lapangan, sesuatu yang tentunya kita harapkan lebih sering lagi ya diperagakan oleh para pemain Indonesia. Kali ini adalah sebuah sosok bukti bahwa confidence itu sudah mulai ada, ketenangan itu sudah mulai ada, dan semoga hasilnya tentunya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Shin Taeyong. Ivan Yener, langsung ke depan. Oh, ini bebas sangat baik. Madrung Dango, Witan Sulaiman, 4-0. Alhamdulillah, benar-benar sekarang bisa menyamai torehan gol dari Turkmenistan saat lawan Chinese Taipei pada tanggal 6 September lalu, dan kini posisi gol Indonesia dan Turkmenistan di grup K kualifikasi AFC di bawah usia 23 tahun sama, Bung Doni. Semua peluang atau kesempatan Indonesia untuk lolos sangat besar tentunya, Bung Doni. Tadi sempat saya katakan ya, saya senang dengan Arwan dan Ivan Yener. Ini umpan presisi yang sangat baik dan juga ketenangan yang juga sangat luar biasa dipegang oleh Witan Sulaiman. Kita sudah cukup rindu ya dengan gol-gol Witan Sulaiman, dan tentunya selamat buat Witan. Bola tumpang ke Indonesia, praktis dalam klasemen sementara Indonesia sama tentunya dengan Turkmenistan dengan 4-0. Tentu saja terus Indonesia harus bisa menambah gol dan bisa berhitung dengan Turkmenistan dan menambah keunggulan, sehingga di pertandingan terakhir kita bisa saja cukup dengan hasil seri, walaupun tentu saja itu bukan opsi terbaik untuk bermain imbang. Kita harus menang di pertandingan terakhir melawan Turkmenistan apapun hasil pertandingan ini. Ivan Yener kuasai bola sangat baik. Oh, direbut lagi kini para pemain Indonesia. Arhan Fikri coba merebut bola tapi gagal tadi. Masna Ferdinand lalu ingin bermain Maksudnya keren tuh ya. Ivan Yener, Masna Ferdinand, passing yang sangat keras tadi, dan mampu dikejar oleh Masna Ferdinand. Karena bola terlalu laju tadi, terlalu keras mungkin. Ya, ini juga Masna Ferdinand ini bisa rolling around the field ya, luar biasa dia. Kita lihat bagaimana dia menyisir setiap sisi lapangan. Kita tahu bahwa ini adalah wonderkid Indonesia dengan skill yang teknik yang tentunya kalau bisa saya katakan agak sedikit di atas rata-rata ya Bung Adi untuk pemain level timnas ASEAN. Sebenarnya sangat terlihat ya bagaimana perbedaan kualitas atau level Indonesia dan Chinese Taipei. Dan benar-benar tidak bisa berkembang para pemain Chinese Taipei meskipun mereka memiliki postur yang sangat baik juga. Ya. Di sini tentu juga kita berbicara level kompetisi dan juga musim jam terbang ya. Di sini kita lihat memang apa yang diperagakan oleh timnas Indonesia saat ini memang dengan squad terbaiknya. Oh, kembali lagi kita lihat, oh sangat baik, Rafael Strike, masih Rafael Strike, coba mengecoh dan gerakan Sylvia Pom, gagal tadi. Kini kita lagi melihat Angkui langsung ke tengah, arahkan tadi masuknya kepada Cesupo. Siapa yang diberikan? Ada Lecunkai ke kanan, tempatnya kita lihat ada Cesowe, masih Cesowe, masuknya tadi ke tengah tapi gagal kepada Cesupo, tapi kembali para pemain Garuda berhasil mengeliminir semua serangan, setiap serangan dari Chinese Taipei dimanapun atau dari arah manapun serangan dilakukan oleh Chinese Taipei. Nampaknya para pemain Indonesia sudah sangat siap dengan segala bentuk serangan dari Chinese Taipei. Oh, serangan lagi, kita Ramadan Sananta, nampaknya offside, Bung Doni.
Ya, ini tentunya yang kita waspadai adalah kalau sampai terlalu asik menyerang. Tadi seperti saya katakan, paling tidak sudah 4 gol tercipta, yang harapan tentunya paling aman, itu bisa kita otomatis paling tidak mempunyai peluang jauh lebih baik dari gol adalah tidak melakukan kesalahan dan akhirnya tercipta gol ke gawang kita sendiri. Clean sheet adalah tentunya harga mutlak ya, dan ini harus diwaspadai tentunya oleh para pemain Indonesia, khususnya para pemain bertahan. Yang kita tahu kadang sering kalau dalam posisi unggul telak seperti ini Bung Adi, senang maju ke depan dan lupa daripada sisi pertahanan. Semoga saja para pemain bisa tetap konsisten dengan permainan-permainan yang sudah sangat baik ini hingga menit ke-33 dan mampu menguasai dan sangat mendominasi pertandingan. STP benar-benar tidak terlihat mampu sedikit pun sampai saja untuk membahayakan gawang Hernando Ari Sutarijadi, penjaga gawang yang tak cukup berdan saat melawan Argentina dan juga Palestina. Dalam bebas nampaknya buat challenge dengan Taipei. Harus hati-hati Indonesia. Oh, langsung ke kotak penalti. Hasil digagalkan. Kini kita lihat Ahmad Fikri, Ahmad Pratama, dan Sulaiman tenang tadi. Oh, kembali pemain CSTP hasil menguasai bola, umpan langsung arahkan kepada Cisupo, ada Ahmad Pratama, Asno Ferdinand, kuasai sangat baik oleh Wei Liu Shun, masih Li Chunkai, gagal tadi Li Chunkai untuk memberikan umpan ke depan, karena dipotong tadi para pemain Indonesia. Ada Ahmad pada Marcelino, ada Fikri, ada Ivar Yener, ada Rizky Ridho, kembali Fikri tekan pada Ilham Rio Fahmi, asal Persija Jakarta. Fikri pemain asal Persib Bandung langsung arahkan ke kiri, tempatnya oleh Asno Ferdinand. Apakah terkejar? Masih dikuasai. Nampaknya bola sudah keluar dari pertandingan dan lempar ke dalam buat CSTP. Nampaknya akan dilakukan oleh Jason Wei dari Bung Doni. Ya, tentunya tempo mulai sedikit pelan ya, dan ini tentu sesuatu yang memang expected istilahnya, karena kita tahu sudah memasuki menit ke-35 dan kita masih 4-0. Makanya para pemain Indonesia benar-benar memarking setiap area dan juga pemain dari CSTP, sehingga para pemain CSTP itu sudah berkembang. Betul, dan ini masih banyak sekali ya waktu tersisa di babak pertama dan masih ada babak kedua. Untuk kita berharap pemain kita sedikit lebih pintar, lebih cerdik, tidak usah terburu-buru. Ya, kurang tenang pemain depan kita, khususnya Ramadan Sananta dan juga Rafael Strike. Hamrio, main di tengah Hamrio, Intan Sulaiman, dengan Persija Jakarta pada Rizky Ridho. Langsung pembebasan sangat baik dari masuknya kepada Ramadan Sananta, coba dikejar oleh Ramadan. Hasil dikuasai Ramadan Sananta dikejar oleh Khaya Angkui, langsung ke kotak penalti. Rafael Strike, Ilham Rio, masih Ilham akan di kotak penalti, bentur badan dari pemain di Chunkai dan CSTP menghasilkan tendangan penjuru yang kelima buat Indonesia Muda. Ya, itu sebuah eksekusi yang sebenarnya juga cukup baik ya, yang dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi, salah satu bek kanan terbaik liga yang kita miliki saat ini. Pemain yang diberikan kesempatan oleh Sintayong, dan kita tentu melihat ini bagaimana akan Bagot menjadi tentunya ancaman ya dari setiap tendangan penjuru yang sekarang ada tendangan penjuru kelima buat timnas Indonesia. Semoga saja tendangan penjuru kelima ini membuahkan hasil yang positif buat Indonesia. Arman Fikri lakukan sudah tinggi datangnya, ada Ivar Yener di kotak penalti. Bila sementara tadi sedikit saja tadi Ivar Yener, lepas Ferdinand kembali pada Ivar, masih Ivar Yener. Belakang ada Ilham Rio yang berdiri sebagai libero, kembali pada Marcelino. Ivar Yener kembali pada Marcelino Ferdinand ke tengah, gerak dari tengah bukan Intan Sulaiman. Oh, agak mulai Ahmad Fikri. Nampaknya sangat fleksibel para pemain Indonesia. Posisinya sangat dinamis dan sering bertukar dengan pemain-pemain lainnya dulu. Ya, karena jelas praktis hanya Cheng Chung Lung yang ada di depan ya, tadi. Jelas kita menguasai ini sepertiga lapangan. Memang mereka memutuskan untuk lebih banyak mundur sekarang.
Ivar Yener. Hasil dihentikan oleh Lu Junkai tadi. Oh, direbut oleh Marcelo Ferdinand. Pokoknya Poyang Chia tadi sangat mendominasi pemain-pemain Indonesia. Rahmat Fikri, Rizky Ridho langsung ke tengah, sangat baik. Masih kita lihat para pemain Indonesia menguasai bola. Ilham Rio di kotak penalti dan oh tidak, gol! Oh Tuhan, Rafael Strike, Witan Sulaiman. Oh Tuhan, sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Ramadan Sananta dan juga Witan Sulaiman peluang sangat terbuka, Bung Doni. Ya ini kita salut ya dengan ini susah sepertinya Bung Hari. Ini juga salah satu gerakan manuver yang sangat memerlukan skill yang sangat tinggi, tapi sayang memang lagi-lagi kita lihat pada saat final Piala AFF dia juga mengenai misar gawang, kembali mengenai misar gawang, menunjukkan malam yang terlalu istimewa buat Ramadan Sananta. Kita berharap ini makin ada banyak lagi kesempatan yang datang ke kaki atau kepala daripada Ramadan Sananta. Bagaimana terlihat permainan Marcelina benar-benar sangat dewasa saat ini, Bung Doni? Ya. Kesenangannya itu ya, tapi bermain itu santai tapi akurasinya sangat luar biasa. Decision making yang dilakukan itu juga begitu bisa dikatakan di atas rata-rata pemain-pemain ASEAN kalau saya lihat. Liu Shun tadi terjatuh di Cungkai. Pemain Indonesia dengan bebas Poyang Chia bermain satu waktu Pakistan. Tinggi langsung ke arah gawang, satu bulan buat menjaga gawang Hernando Arif Taryadi. Tidak ada ancaman yang sangat berarti sampai menit ke 39 atau 40 dari CSTP. Semoga saja yang belakang gawang semua pemain bisa konsisten dengan permainan ini. Marcelo Ferdinand kini dari pinggir sisi kiri pada Ahmad Pratama. Fire strike coba mengiris sisi kanan pertahanan dari Chinese Taipei. Coba dibayangin tadi oleh Chen. Kini Ivar Yener, umpan sangat baik pada Ilham Rio atau Witan Sulaiman. Masih Witan, Ilham Rio dan gol! Alhamdulillah, 5-0. Sebuah proses gol yang sangat cantik, tapi kita benar-benar diperlihatkan visi yang sangat baik dari Ivar Yener dengan memberikan umpan ke arah yang kosong sisi kiri pertahanan CTP. Bagaimana umpan dari Ivar Yener? Sangat baik, Bung Doni. Betul, dan juga ketenangan dan visi yang dilihatkan oleh Witan Sulaiman ya. Dia tahu bagaimana dalam sisi belakang terlihat lari dengan begitu cepat, begitu pasti, begitu sepertinya udah on cue bahwa dia akan tendangan, dan akhirnya gol kelima buat timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana permainan dari anak-anak Garuda berusia 3 tahun. Ini pemain semua sudah mengalami masa senior, Bung Doni. Jadi inilah buah yang dipupuk oleh pelatih Sintayong sejak 2018, dan ini hasilnya. Mereka sudah cukup matang untuk bertempur di usia 23 tahun. Semoga saja sukses untuk lolos ke Olimpiade 2024. Kalau lolos itu akan menyamai torehan Olimpiade 5 yang lolos di Melbourne, dan hampir saja lolos di Olimpiade Montreal tahun 76. Tapi sayang saat final penentuan lolos ke Olimpiade tersebut gagal mereka oleh Korea Utara. Serangan balik lagi offset kepada Ramadan Sananta. Oh tidak, dibiarkan saja tadi. Saya tidak mendengar tadi Ramadan Sananta peluit yang dibunyikan oleh wasit Sukri ada Hussein ada khusus dari Saudi Arabia. Iya, memang tipis ya, tapi sebenarnya tetap sudah lewat, tetap dilakukan betul. Oleh posisi tentu saja 5-0 harus dijaga terus pemain-pemain Indonesia. Qualifiers AFC Under 23 Asian Cup Qatar 2024 masuk itu nanti adalah kualifikasi Olimpiade, Bung Doni. Ya, semoga saja Indonesia berhasil dengan kampanyenya. Oh, penegasan sangat baik kepada Witan Sulaiman. Ya, tentu dengan konsep yang kita tahu ya, berkesinambungan ya, dan juga bisa kita lihat bagaimana punya kontrol Sintayong ya terhadap pemain-pemain usia muda sampai ke senior. Kemudian ini terus
jelas karena kita sebenarnya sudah bisa melihat hasilnya Ya, hasilnya terlihat saat ini. Sangat jelas. Bagaimana usia 23 tahun, tapi mereka sudah rasa senior semua. ya. Inilah bagaimana pemain yang dipupuk sejak masa kepelatihan dari Sintayong. Jadi jangan lupa Marcelo Ferdinand itu masih berumur 18 tahun. 18 tahun sangat baik. Ilhamrio mengiris dari kepada Rafael Strike. Ahad Fikri, Upar Yener. Masih Yener ke kiri. Tadi ada Marcelo Ferdinand. Sangat mendominasi para pemain Indonesia. Alhan kembali kepada Witan Sulaiman yang kini berada di tengah. Sangat mobile, sangat dinamis. Oh, sangat baik tadi. Dari Ramadan tetap meminta bola langsung dari Alhan. Menumpuk 10-11 pemain di area sendiri. Henry Taipei, Marcelo Ferdinand, Arham Fikri, Marcelo lagi berpindah sekarang arah serangan dari Rizky Ridho ke kanan, tempati kita lihat Ilham langsung arahkan ke kotak penalti, namun gagal berhabis sudut para pemain dari Henry Taipei. Di kiri kita lihat ada Arham Fikri bermain satu dengan Rafael Strike, masih Rafael, siapa yang diberikan ke kiri ada Ramadan Sananta, masih Ramadan kembali kepada Ivar Yener, masih Ivar Yener, tempati Arham Fikri, ada Witan Sulaiman, di sudut lagi sangat dominan para pemain Indonesia. Ada Arhan, Kokosan, ada Witan Fikri, pertama, Tuhan, gagal Bung Doni. Bagaimana sangat cantik, macam manis dan cantik para pemain Indonesia ini. Betul, ini kayak benar-benar bermain samba gitu istilahnya Bu Nani. Ini begitu tenang, begitu itu jarak antar pace-nya begitu dekat, tapi eksekusinya begitu sabar, build up dan hampir nama yang tidak terduga justru masuk. Han Pratama tapi saya memang masih tetap belum berubah bukan Indonesia sementara mimpin 5-0. Iya betul, yang baru menonton 5-0 Bu Nani. Seharusnya pemain Indonesia bisa lebih sedikit tenang ya, karena sudah unggul 5-0, sudah di atas torehan gol dari Turkmenistan. Kini kembali Indonesia dari tengah Rahim Cikik pada kapten kesebelasan yang bergerak dari kanan. Witan Sulaiman masih Witan ke tengah, dari Ahad Fikri lagi, ada Ivar Yener yang benar-benar jadi jangkar lebar ke kiri, tempati oleh Ahad Pratama, masih Arhan, siapa yang memberikan Arhan masuk ke dalam tadi ada Marcelo Ferdinand, ada Ahad lagi, benar-benar melakukan parkir bus dijanji dari pelatih Chinese Taipei Lin Sengkai yang akan melakukan parkir bus, tapi ini bukan parkir bus, ini parkir pesawat mundur. Oh, itu banyak. Jadi mereka sudah selesai babak pertama. Wasit Supri Al-Hussein Al-Qurtus dari Saudi Arabia telah memperpanjang tanda dengan babak pertama dan skor 5-0. Pemirsa, kami akan kembali ke studio, tapi tunggu sebentar. Ini gol ketiga kalau dijumlahkan dengan gol di tim nasional senior ya, karena dia 2 gol menciptakan di tim nasional senior. Betul. Di Piala AFF 2020 dan di kualifikasi Piala Asia Bung Doni. Dan ini gol pertama gol di AFC U23 ya Bung Doni ya. Ya ini komplit ya Bung Adi. Tendangan bebas ada, tendangan penjuru ada. Dan di sini kita lihat juga ya bagaimana eksekusinya juga passing daripada Arkan Fikri dan positioning daripada seorang ya tenang tinggi dengan 196 cm. Sangat luas saya dari udara. Iya. Pemain yang memiliki caps 16 kali memperkuat tim nasional senior. Kita lihat Elkan Bagot, pemain kelahiran Bangkok, kuat si championship di Inggris sama Ipswich Town. Ya, dalam sebuah interview dia sempat mengatakan betapa dia sangat menyukai kota Solo yang dia bilang adalah kota yang sangat indah. Tapi satu hal memang yang saya menarik adalah pernyataan dia mengatakan bahwa tidak ada macet berarti, dan ini memberikan tentunya konsentrasi dan chemistry terhadap para pemain timnas di Solo ini semakin lebih baik. Ya itu dikatakan saya tambahkan gitu. Masih play on, dibiarkan saja oleh wasit tadi. Wenlui tadi. Kini kembali kita lihat strike, masih strike. Coba melewati Sengkai gagal. Ada Ivar Yener. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap di Sengkai. Rafael Strike, saya lihat agak sedikit memaksa ya untuk membawa dan pelanggaran yang dilakukan terhadap nomor punggung 3 Cindy Akmal. Ya, 6-0 tapi tetap harus berhati-hati ya, jangan sampai menderita kartu atau bahkan cedera. Mengingat 12 sudah mengamankan angka 3 dan plus 2 ya, selisih gol dari Turkmenistan.
menjadikan ditunjuk peluang Indonesia untuk langsung lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar tahun depan semakin terbuka lebar. Yang sangat baik dari pergerakan Parigera, umpan terobosan sangat baik pada Marcelo Ferdinand di kotak penalti. Marcelino! Dan gol ke-7 Indonesia ubah skor menjadi 7-0 Bung Doni. Ya, dan saya harus tabrakan asis umpan kedua Ivariano yang tadi saya katakan adalah salah satu pemain terbaik kelas Bung Hadi, dan juga golnya dari seorang Marcelo Ferdinand dunia Bung Hadi. Bagaimana kita lihat bagaimana umpan dari Ivariano pada Marcelo Ferdinand benar-benar mengiris pertahanan yang dilakukan para pemain Chinese Taipei, dan sangat mudah kaki kiri dari Marcelo Ferdinand mencetak gol yang kedua di pertandingan ini, dan gol ke-7 Indonesia ke gawang Chinese Taipei. Tentu saja Indonesia tinggal mengharapkan hasil imbang, walaupun itu bukan opsi terbaik menghadapi Turkmenistan. Tentu saja apapun pertandingannya kita harus menang menghadapi Turkmenistan di pertandingan terakhir di tanggal 12 September, yang pertandingan tentu saja disiarkan langsung juga oleh RCTI pada tanggal 12. Yenar, sangat baik Yenar, pelanggaran dilakukan oleh Wen Lui, dan juga nomor punggung 17 yaitu Wen Liu Shun. Kini Indonesia sangat leluasa, Marcelo Ferdinand bergerak menjelajahi setiap jengkal lapangan. Bukan sebuah pelanggaran. Dicukai Cisupo Wen Liu Shun dimainkan oleh Ilham Rio Fahmi. Liu Shun umpan terbang oleh Cukai, gagal. Ada Po Yaksha ke belakang. Kapten ke-11 Shin Liang Meng masih dalam nomor punggung 7 di Cukai, tapi lagi dekat dengan Rizky Ridho. Umpan jauh ke depan, arahkan pada strike, berlari cepat ke depan. Oh, sangat baik. Ada Hoki Caraka berdua dengan kapten ke-11 Liang Meng. Masih Hoki, umpan langsung ke tengah, tepatnya oleh Arhan Fikri. Oh, umpannya terlalu rendah Arhan, tapi jatuh di kaki Yenar. Kembali lagi ada Arhan, ke kiri lagi, siapa yang tempati lagi? Oh, masih Yenar. Oh, tepat berada dalam posisi penjaga gawang Chun Chang-hyun yang berdiri tepat berada dalam gawang dari Chinese Taipei. Bukan Bagot, begini saja mengawal saja pergerakan bola. Bola keluar lapangan pertandingan, dan pertandingan buat Indonesia. Bukan Bagot. Masih Elkan, Rizky Ridho kembali pada Bagot. Yenar, Arhan Fikri, Hamrio, Fikri lagi, Yenar, umpan terobosan sangat baik. Kita lihat Arhan Fikri di tengah, Witan, syuting langsung. Oh Tuhan, Hoki Caraka, sungguh nikmat Tuhan lagi yang kau dustakan. Hoki sangat bebas, tapi belum Hoki Bung Doni. Ya, dan lagi-lagi kita lihat ya bagaimana nih Rol Witan ini nih, saya sebenarnya suka ya, senang bola Bung Hadi, bagaimana dia tidak biasanya cenderung dia bermain bola sendiri, tapi di sini kita lihat asis yang diciptakan pada saat memberikan umpan dari Tio Fahmi, dan juga tadi sempat dia lihat bagaimana pick passing yang dilakukan kepada Hoki Caraka. Memang sayang belum bisa menambah dan mengubah kedudukan, tetap masih 7-0 untuk timnas Indonesia. Pelanggaran terhadap Arhan Fikri. Ya, terlepas memang kalau kita harus katakan levelnya jauh ya di bawah timnas Indonesia, tapi tetap kita harus apresiasi bagaimana strategi dan taktik yang dijalankan oleh Sintayong dengan 11 pemain yang turun membela timnas Indonesia sangat baik dengan Arhan Pratama
tendangan bebas. Ada Elkan Bagot. Oh, tinggi datangnya berbahaya, ditinju saja oleh Chun Chak Siap. Gagal Marcelo Ferdinand. Ilham Rio yang berdiri bagaikan seorang libero di pertahanan Indonesia. Ilham Rio tengah, kita lihat masih membawa bola, umpan terobosan. Gagal kita Witan Sulaiman untuk bisa sedikit saja menjangkau bola begitu. Iya, tapi jelas umpan yang sangat baik tadi ya, kamu terlalu deras saja. Dan kita bisa melihat bahkan ekspresi Witan sepertinya dia terus berlari tapi sambil tersenyum, enjoying banget seperti dia berlari. Pelanggaran tadi terhadap Manchester City oleh Arhan. Oh, bukan sebuah pelanggaran dilakukan Arhan sebetulnya. Malah pemain dari Chelsea City, Sia tadi. Kakinya lebih mengangkat ini sebenarnya, betul. Dicukai. Ya, sulit sepertinya buat Chinese Taipei ya. Karena semua sudah ditutup beberapa pemain Indonesia ya. Iya. Setiap jengkal. Dan para pemain Stephen pun sudah dikunci pergerakannya para pemain Indonesia. Rusak baik Arhan, Mas Ferdinand, Mas Arhan Fikri. Sudah ke depan tadi gagal karena bola terlalu jauh dilepaskan langsung ke arah menjaga gawang Chun Chang Siap tadi dari Chinese Taipei. Chen Chun Fu, si Chen Chun Fu babak kedua tadi umpan terobosan langsung arahkan kepada Che Xuan Wei. Apakah sebuah pelanggaran? Contohnya ada pergantian pemain. Pergantian pemain Bung Doni. Ya, di sini kita lihat bagaimana Muhammad Rehan Hanan ini juga salah satu pemain yang kita tahu juga talenta muda Indonesia yang mengikut Persija kalau tidak salah di Nabi Dan Komang. ya, dan juga tentunya Komang Teguh Trisnani juga menjadi salah satu kekuatan pertahanan ya. Dan salut buat variator Visinya benar-benar sangat luar terlihat. biasa, betul. Kanan dan asal Persija Jakarta masuk, nampaknya Rizky Wiloper apakah keluar? Ya, atau yang Komang Teguh yang masuk kalau Orang tunggu dia mainnya akhirnya bisa memperkuat tim nasional Indonesia usia 23 tahun di event ini ya. Sempat disuka tidak bisa bermain, tapi nampaknya AFC menganggap pertandingan di SEA Games tidak selevel atau tidak sama dengan kejuaraan ini, sehingga diperbolehkan untuk bermain di event ini. betul. Sudah masuk oleh FIFA lah istilahnya mungkin juga ya. Kanan Witan Sulaiman. Komang pada Elkan Bagot. Dan Komang dengan Elkan pun pernah duet ya di tim usia 20 tahun saat PSIS di Eropa. Arhan yang menjadi kapten ke-11-an. Marcelo Ferdinand. Dan Ilham Rio Fahmi. Angkat langsung di kotak penalti. Dibicarakan gagal tadi untuk menambah gol. Apakah memang offside atau pelanggaran dilakukan oleh hoki? Oh, memang offside. Oke. Ya, offside jelas secara Badannya sudah di belakang ya dia. bukan sebuah pelanggaran sangat baik Witan Sulaiman. Rafael Strike gagal, ada Sim yang Ahmad Fikri shooting Ahmad. Pada dalam posisi penjaga gawang Chun Chang Siap berada tadi, sehingga mudah saja antisipasi tendangan dari Ahmad Fikri. Kan Bagot coba dikejar oleh Wei Lai tadi, Nando Hari main dari kaki ke kaki dengan Elkan Hernando. Itulah salah satu skill yang harus dimiliki penjaga gawang saat ini, mampu bermain dengan kaki selain dengan tangannya. Rafael Strike keluar dengan penjuru karena dibuat tadi oleh Chen Chun Fu. Kosong Indonesia unggul
dan menghadapi Turkmenistan untuk lolos ke Qatar 2024 pada tanggal 12 September di stadion yang sama, disiarkan langsung oleh RCTI pukul yang sama pada waktu yang sama. Rafael Strike ada di mulut gawang yang akan babak Komang pun sangat baik untuk kepalanya itu yang tindakan di SEA Games. Ada angka angkatan ke-11 mereka dengan posisi Rizky Ridho 4 tadi lalu mendatar. Bola direbut para pemain dari Chinese Taipei, coba dikejar oleh Wei Lai, tapi Ahmad Daya berjuang sendirian. Mudah saja buat para pemain Indonesia untuk mengantisipasi serangan-serangan dari pemain-pemain Chinese Taipei. Kemudian ditutup para pemain dari Chinese Taipei. Yang masih yang sangat baik dengan tumitnya tadi. Gagal nampaknya Wei Lushuan, terlambat ya. Kita lihat sini layar kanan. Cukup banyak juga pemain Persija Jakarta yang menghuni tim ini, Bung Doni. Ya, betul. Dan ini tentu adalah buah juga ya dari seorang pelatih Thomas Doll. Kita tahu memang mulai memberikan kesempatan kepada para pemain-pemain mudanya. Nando Ari Sutaryadi itu secara postur tidak terlalu tinggi ya. Iya, Nando betul. Ari Sutaryadi dibanding Nadio Sako. Itu refleksi bukan ya. Dan tangannya juga kekuatan yang sangat baik dalam menepis bola-bola tendangan keras. Nando Ari Sutaryadi dari Persebaya Surabaya siap yang mengantisipasi tendangan bebas dari Steko. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman dicurkai ke belakang pada Chun Chan Siang. Chan Siang lebar ke kanan. Cocok saja Fauzi Caraka tadi bola dari Wei Lai. Nah, PSS Sleman. Angkaran dilakukan terhadap Chishuko tadi. Yang bebas buat Chinese Taipei dilakukan oleh Komang. Dorongan yang dianggap oleh wasit Syukri Al-Hussein Al-Qudus dari Saudi ada sebuah pelanggaran. Ari Sutaryadi dapat meminta Indonesia agak sedikit maju untuk menyamakan garis pertahanan dengan dirinya. Dan bebas langsung ke arah gawang dari Hernando Ari, tapi bola terlalu jauh dari semua jangkauan seperti Andrew Chong dari Chinese Taipei. Karena dilakukan tadi oleh Lu Chunkai. Hamil Bakri. Omang panjang dan passing yang si salah dari Omang tadi. Ya, karena memang terlalu jauh ya, tidak berusaha untuk menjemput bola. Itu sulit buat pemain tubuh yang harus paling tidak memberikan bola tidak yang dekat pemain kondisi yang timbapnya ya. Keluar bola dan sekarang bahkan yang kita akan sebuah keluar untuk kondisi kemarin sudah melakukan oleh Yang Mansur coba melakukan operan ala Watamahan ini dari Siapa akan lihat kemudian lempar ke dalam. Apakah dia terus mengawal pergerakan dari Wei Lushuan. Nampak kita lihat Kuokui. Gagal tadi kita lihat Shin Yangme untuk mengontrol bola tadi. praktis sudah mempunyai bahkan satu tendangan percobaan ke gawang ya dikawal oleh Nando Ari. Dan sangat baik. Mereka bermaksud Ferdinand, masih Marcelino Ferdinand, Oki Caraka, kurang cepat tadi sentuhan pertama dan kurang posisi bola yang sangat baik buat Oki pada sentuhannya dan bola disobot tadi. Pemain dari Chinese Taipei gagal, peluang sangat baik tadi dilakukan oleh
kecuali sangat baik dilakukan oleh Wei Shun tadi kembali. Ya, sangat cepat dan sangat tepat ya. Karena kita tahu kalau tidak itu mungkin akan peluang besar untuk membicarakan. Karena satu sisi kita juga melihat sebenarnya Witan juga berharap bolanya itu menuju ke arah dia. Dan ini adalah tendangan penjuru yang ke-7 kalau tidak salah dari Arif untuk timnas Indonesia. Makanya ada pergantian pemain lagi dari Indonesia masih disiapkan oleh staf pelatihan Indonesia yaitu Sintayong dan Bagot tadi masih Erkan. Oh, gagal tadi sebelum Erkan. Nah, bola memang disiapkan untuk mengarah ke kepalanya tadi dari Arkan belum. Sebenarnya memang bola itu masih di depannya, makanya mencoba membelokkan bola ya mengambil. Nah, itu dengan penjuru Arham Pratama, Komang, Rafael Strike, Arham Pratama, balik Arkan, gagal tadi, memang sangat dikawal ketat kita lihat kan. Marcelo Ferdinand, Marcelo Ferdinand, Rafael Strike, Arham Fikri, Marcelino, kanan, ke kiri, angkat langsung. Oh, Tuhan, gagal tadi. Sangat leluasa kalau pemain Indonesia tapi digagalkan oleh Che Shawei. Terus merengsek para pemain Indonesia ke gawang dari NSKP tadi Pratama tadi Arham Fikri. Arema lakukan sudah tinggi di tengah berbahaya. Sudah tadi dari Alkan Bagot kembali gagal. Apanya Tuhan belum mengizinkan dia untuk bisa mencetakkan gol keduanya di pertandingan ini, Bung Dodi. Ini 3 tendangan penjuru, 3-3-nya Alkan Bagot mampu mendapatkan bola dan menyundul walaupun tidak berhasil menambah gol timnas Indonesia. Ini sih luar biasa, Bung Hadi. El Fabio membicarakan putar-putar tadi mengelabui Koyam Syah. Apakah offside? Disayangkan tadi. Oh, dan cepat Rocky untuk memberikan umpan kepada El Fabio dalam posisi El Fabio sudah berada dalam posisi offside. Bagot biarkan bola saja untuk diterima oleh pengganti gawang Fernando ke kesebelasan Arha. Marcelo Ferdinand, Hanan, dan juga Persija Jakarta kepada Fabio. Bukan sebuah pelanggaran. Rebut lagi para pemain Indonesia, sangat baik. Hanan. Pergerakan yang sangat cepat dilakukan oleh Ceshupo langsung ke arah gawang. Dua dengan Elkan kita lihat Huang Wei dua dengan Elkan. Mudah saja dari Elkan tapi akan melakukan pelanggaran terhadap Huang Wei. Huang Wei adalah anak kelahiran 25 Oktober 2004, pemain klub asli Taipei, Atletik Klub Taipei. Namanya Schroyer pun sudah dipersiapkan pelatih untuk masuk, Dan Fajar Fatur Rahman tadi kita lihat juga siap untuk masuk. Fajar Fatur Rahman menjadi top skor di SEA Games Kamboja lalu di mana bisa membuat medali emas masuk. Dan Ferdinand apanya sudah dipersiapkan untuk pertandingan berikutnya. Oh iya, Ivar Yener, Marcelo dan juga Rizky Ridho. Gol pertama Marcelo Ferdinand sangat baik, menciptakan 2 gol Marcelo di pertandingan ini. Sudah antusias meraih unggul 7-0 atas Chinese Taipei. Oh, belum digantikan, maksudnya digantikan Marcelo Ya, Ferdinand. sepertinya belum bisa ya. Ini kita melihat apa yang terjadi. Apakah masih berdiri? Oh, oke, dari kanan Schroyer. Kayak Schroyer pasti sudah pasti berdiri dalam posisi sisi lapangan ya Schroyer. Sedangkan Ferdinand benar-benar sangat mobile dimanapun bola berada di situ ada
Ferdinand sudah kedua lapangan pertandingan tadi gol mengalahkan Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman mengisi posisi back kanan. Alham Fikri dilanggar dari oleh Lee Chun Kai, main terbaik AFF berusia 23 tahun lalu di Thailand dan bisa menjadi runner-up. Itu kalau saya sih harapannya kalau ada satu gol tercipta, udah saatnya mungkin akan bikin mendapatkan kesempatan Bung Adi karena dia bermain sangat baik. Ya. Menjadi lapangan tengah. Melakukan slide pada Arhan langsung kotak penalti berbahaya. Fajar Fatur Rahman dan gol. Hoki Caraka menggenapkan kemenangan bisa menjadi 8-0 atas China Taipei. Menerima umpan dari Fajar Fatur Rahman, sebelumnya Fajar juga menerima umpan dari Ahad Pratama. Sebuah proses gol yang sangat macam, manis dan cantik kita lihat Bung Doni. Ya, ini benar-benar baik sekali ya sebuah skema serangan. Tadi kita lihat benar Rafael Struik memberikan kepada Arhan memberikan kepada Fajar Fatur Rahman dan dengan dingin ya, tanpa memerlukan hoki Caraka mendapatkan gol dengan ketenangan dan dia langsung meminta untuk diam dan ini ada 8-0 tentunya buat Indonesia. Fajar Fatur Rahman, pemain asal Borneo FC, mampu memberikan asis yang baik kepada Hoki Caraka. Entah siapa yang disuruh dia, boleh. Ya, saya juga bingung. Saya juga bingung. Apakah ada kritikan pegangan dan sumbang kepada dirinya? Tentu Hoki Caraka yang tahu maksud dari menyuruh dia tadi. Fabrio umpan langsung. Sangat baik Hoki. Baru Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar Fatur Rahman melihat ke arah kiri. Ada Stroya ditinju saja oleh Chun Chak Siang. Welai langsung ke depan. Mudah dipatahkan para pemain Indonesia. Elkan kiri. Arhan Pratama. Masih Arhan. Rafael Strike. Arhan Pratama. Jim Kelly Sawyer. Gagal Jim Kelly. Umpan dari Arhan sangat tipis dari pelanggaran Jim Kelly Sawyer. Jadi ikut mengatakan ini bisa menjadi juara di SEA Games dan juga runner-up di AFF itu 3 tahun. Itu jelas bola sama sih kayak ekspresinya sepertinya. Cisupo ini Chunfu tadi di Chunkai yang dan Lucha Koyang Xia Samrio bisa merebut bola. Oh, Rafael Strike. Oh, datang lebih cepat tadi penjaga gawang Chun Chak Siang untuk mengantisipasi umpan terobosan terhadap Rafael William Strike, pemain asal klub ADO Den Haag di Eerste Divisie Belanda, kasta kedua Liga Belanda. Lari Jim Kelly Sawyer, Alham Fikri di tengah. Fabrio meminta untuk bergerak. Kita lihat Fajar Fatur Rahman. Si Fajar Fatur Rahman jatuh tadi. Fajar Fatur Rahman pemain muda milik Borneo FC. Lucha gagal memberikan umpan. Apa yang terjadi sebuah pelanggaran. Wasit Supriya Lucha dan Kuntus dari Saudi. Syah Tayo sedikit lebih tengah, sudah unggul 8-0 3 memberikan pertandingan terakhir melawan Turkmenistan. Masih imbang, sudah bisa meloloskan Indonesia, tapi merupakan satu baik pertandingan apapun yang bisa mampu mengalahkan lawannya. Ya, dan yang menarik adalah Bung Hadi kita lihat ya di grup yang lain dimana Vietnam sempat mengalahkan Guam 6-0, Thailand mengalahkan Filipina 5-0, dan itu kita dengan kemenangan 8-0
satu dari ketiga kemenangan terbesar yang terjadi di dalam babak kualifikasi Piala Asia ini. Dimana kita tahu yang terbesar itu dicatat oleh Irak yang mengalahkan Makau 13-0 dan juga tentunya Jordania yang mengalahkan Brunei 9-0. Oh, namanya Chi Chawei digantikan 15. Ya, digantikan jadi kita lihat ya dua pemain daripada Charles Taipei. Vincent. Ya. Terus para pemain Indonesia melakukan tekanan sebelum cukup puas dengan skor 8-0 para pemain Indonesia. Fajar Fatur Rahman di tengah ada yang sangat baik langsung melebar ke kiri, apakah bisa berhasil? Dan Jim Carrey sulit untuk meraih bola, tapi sebenarnya jempol dari kartu tadi sangat bagus, tapi memang terlalu jauh. Ya. Kali direbut para pemain Indonesia di tengah. Alhan Fikri cari rekan bawah sedikit saja kepada Ilham Rio. Dia Fatur Rahman hanya mengisi posisi sayap kanan. Kita lihat Fajar Fatur Rahman. Untuk pemain ini bisa bermain juga di posisi bek kanan. Nando Ari sangat baik pada Alhan. Kiri Jim Carrey. Promosi sangat baik. Alhan Pratama. Masuk 9-0. Alhan Pratama cukup mudah tadi karena memang sudah ditinggalkan penjaga gawang Chun Chang Siang. Tinggal permisi saja tadi kita lihat kepada penjaga gawang Chun Chang Siang untuk bisa mencetak gol. Karena memang seperti terlepas dari Chun Chang Siang. 9 gol Indonesia unggul, Bung Doni. Ya, ini kalau kita lihat memang jelas kesalahan ya. Sulit juga untuk selebrasi pada saat kita melihat kesalahan fatal yang dilakukan oleh penjaga gawang Chinese Taipei. Dan dengan dingin ya, Alhan Pratama perlahan pasti menambah keunggulan Indonesia menjadi 9-0. Skor terbesar kedua ya dari semua grup di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2003 ini. Fernando Rapai strike. Rapai strike lebar ke dalam. Ada STP tadi. Menit lagi di waktu normal pertandingan segera berakhir. Sudah unggul 9-0. Berarti sudah 13 gol bersarang ke gawang Chinese Taipei di event ini, Bung Dodi. Ya, Bung Dodi mungkin punya catatan seperti ini kemenangan terbesar yang pernah didapatkan oleh timnas asuhan Sintayong, Bung Dodi. Yes. Ya, dari segala usia ya. Iya, betul. Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar, siapa yang diarahkan kepada Jim Carrey masuknya. Dipetik di udara dengan sangat indah. Ada Chun Chang Siang tadi. Oh Yong Xian. Empat langsung. Welai. Masih Welai berusaha dia melewati Omang. Makin sangat ketat dari Omang menjulitkan Welai tadi. Dibuang oleh Ilham Rio, luar lapangan pertandingan. Apakah ada lagi pergantian pemain? Yang banyak pelatih dari Chinese Taipei, Lin Seung Chai, benar-benar memberikan kesempatan kepada semua pemainnya mumpung kita pertandingan terakhir Bung Doni buat tim ini di kualifikasi Durka ini, Bung Doni. Ya.
Dan kita tentunya harus Grup F mungkin ini ya. oh terlepas Jim Carrey, masih Jim Carrey, Sandiaga Jim Carrey di kotak penalti. terlalu lama Bung Hadi. Oh kembali berebut. Rafael strike. Penalti. Abi mau ke sana ya, Siapa yang kedua. mengambil? bola. Ya, tidak ada komando belum bisa mencoba merebut. Nampaknya Rafael strike akan mengambil untuk bisa mencetak gol keduanya. Ya, 2 kali ya jelas itu ya. Kita lihat 2 pemain berbeda. Penonton disuruh manahan. Rafael strike. Apakah menggenapi keunggulan Indonesia sementara menjadi 10-0? Masih kita tunggu. Dan Rafael strike. Di grup K ini Indonesia sementara unggul atas Turkmenistan di grup K kualifikasi AFC U23 2024 menuju Qatar. Dengan Rafael William Stark, main asal Ado Den Haag, coba ciptakan gol keduanya. Oh, terlalu mudah dan banyak gol juga. Tapi tidak gol, tapi pelanggaran dilakukan oleh Rafael William Stark tadi, gagal untuk bisa unggul 10-0, terlalu mudah dibaca. Ya pelanggaran Rafael Stark. Melanggar sampai belakang dari Charles Tempe. Lalu kekecewaan dari Rafael William Stark gagal menciptakan gol kedua. Gol keduanya di pertandingan ini. Beberapa detik lagi waktu normal pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Pertandingan grup K yang diisi hanya 3 yaitu Indonesia, Turkmenistan dan juga Charles Tempe. Sementara ini Indonesia memimpin klasmen grup K dengan torehan 9 gol, mengalahkan Turkmenistan di posisi kedua dengan 4 gol. Fajar Fatur Rahman, Ilham, Arham kapten ke-11. Oh, wasit Sukri Al-Hussein Al-Humus dari Saudi Arabia telah meniup peluit panjang. Tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Charles Tempe di grup K penyisian Piala Asia di bawah usia 23 tahun dengan skor 9-0. Dan bisa langsung saja ke studio bersama Bung Doni dan juga Bung Didan. Silakan Bung Doni dan Bung Didan.